I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka nama saya Yuliana. Saya Aisyah Nurmayani. Saya Cica Afri. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan negara banyak sekali macam. Menurut Johann Locke sebagai dikutip oleh Rianto bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri atau untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapatan yang ditemukan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat Johann Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan mengadili, dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berada, yaitu sifat terpisah. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sih sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnadi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan, separation of powers, dan pembagian kekuasaan, division of power, merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda. Satu nama lainnya, pemisahan kekuasaan, berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegangan kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, yaitu sama lainnya berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu dalam kurung legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pergeseran yaitu dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang umum terjadi atas 3 jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah diatur
dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerah kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fisika. Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya. Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersama dengannya melalui pemilihan umum serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta berhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. A. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengolahan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. B. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijaksanaan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. C. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 2. Lembaga pemerintahan dan kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan dan kementerian LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan dan Departemen. Dalam penyelenggaraan pemerintah. 1. Sistem nilai dan Pancasila. Sistem secara sederhana dan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menjadi pada satu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang kehidupan dalam pikiran seorang atau bagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima, nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang untuk tidak terpisah mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya.
3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan analisis, makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofi. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya kuasa prima sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air.